biru ini menandakan bahwa Gibgrow ini memiliki level atau tingkat cukup berbahaya. Jadi kesempatan ini perlu berhati-hati dalam mengaplikasikannya, jangan sampai melebihi dosis yang telah dianjurkan karena dapat merusak lingkungan terutama tanah pada sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk mereview salah satu produk dari zat pengatur tumbuh atau ZPT yang cukup populer di kalangan petani, yaitu Gibgrow 10 SP. Nah, pasti banyak dari sobat tani yang penasaran gimana sih dampak dari aplikasi Gibgrow ini, apakah ada dampak signifikan atau tidak. Mari kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi si Gibgrow ini merupakan produk dari PT Nufarm Indonesia. Buat sobat tani yang belum familiar, Nufarm ini merupakan perusahaan yang juga memproduksi pestisida ternama seperti Lindomin dan juga Serendi. Jadi untuk reputasinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kita lanjut ke kandungannya. Jadi kandungan si Gibgrow 10 SP ini adalah asam gibrelat dengan kadar 10%. Nah, asam gibrelat ini merupakan salah satu hormon tumbuhan alami yang memiliki peran krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, apa aja sih manfaat dari asam gibrelat ini? Yang pertama yaitu meningkatkan ukuran daun, batang, dan juga percabangan, sehingga membuat tanaman menjadi lebih rimbun dan juga lebih tinggi. Yang kedua, mempercepat germinasi dan munculnya tunas pada benih, atau bahasa sederhananya itu mempercepat perkecambahan. Yang ketiga yaitu mempercepat pembuahan dan juga meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, artinya Gibgrow ini tidak hanya bermanfaat pada masa vegetatif, tetapi juga bermanfaat pada tanaman masa generatif. Oke, lanjut ke bentuknya, yaitu SP atau tepung atau bubuk yang mudah larut dalam air, sehingga pengaplikasiannya itu dengan cara disemprot. Untuk satu saset ini memiliki berat bersih yaitu 1 gram. Lanjut untuk ke pengaplikasiannya ya sobat tani. Di sini bisa diaplikasikan pada dua tanaman, yaitu tanaman padi dan juga tanaman jagung. Untuk dosis tanaman padi sendiri itu 0,5 sampai 1 gram per 10 liter. Diaplikasikan pada saat umur padi 20, 40, dan 60 hari setelah tanam. Sedangkan untuk jagung ini lebih banyak ya sobat tani, sekitar 50 gram per hektar. Diaplikasikan pada jagung dengan umur 20 dan 40 hari setelah tanam. Nah, bicara soal harga, satu saset 1 gram ini memiliki harga mulai dari Rp3.000 sampai Rp4.000. Cukup ekonomis dengan manfaat yang telah ditawarkan. Nah, namun ada satu hal penting yang perlu sobat tani perhatikan, yaitu di sini warna label biru. Jadi label ini mengindikasikan tingkat toksisitas atau racun dalam Gibgrow ini. Nah, warna biru ini menandakan bahwa Gibgrow ini memiliki level atau tingkat cukup berbahaya. Jadi sobat tani perlu berhati-hati dalam mengaplikasikannya, jangan sampai melebihi dosis yang telah dianjurkan karena dapat merusak lingkungan terutama tanah pada sawah. Jadi sobat tani harus selalu cermat dalam mengaplikasikan Gibgrow 10 SP ini. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya, karena nggak mungkin si Gibgrow ini mempunyai kelebihan, pasti juga memiliki kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu pasti manfaatnya, karena dapat meningkatkan ukuran tanaman.
mempercepat pembuahan, dan juga meningkatkan kualitas hasil panen. Yang kedua, karena bentuknya bubuk dan diaplikasikan dengan cara disemprot, ini cukup efektif dan efisien pada tanaman, terutama tanaman padi. Terus yang terakhir, ini harganya juga sangat terjangkau, cuma Rp4.000, sehingga ya masih worth it lah ya untuk manfaat yang ditawarkan. Oke, lanjut ke kekurangannya. Yang pertama itu ada kandungan asam gibberellat. Nah, si asam gibberellat ini memiliki manfaat utama, yaitu sebagai pemanjangan sel, terutama pada masa vegetatif. Nah, apa sih maksudnya? Jadi si pemanjangan sel ini hanya akan berakibat pada batang tanaman yang meninggi, tetapi tidak memperbanyak anakan. Nah, ini sebenarnya perlu berhati-hati kalau mengaplikasikannya pada musim hujan, karena tanaman yang terlalu tinggi dengan anakannya sedikit pasti akan rentan rebah atau roboh karena tidak mampu menopang bobot ataupun terpaan angin dan hujan yang lebat. Jadi perlu berhati-hati dalam pengaplikasiannya, terutama pada musim hujan. Yang kedua ini untuk kekurangannya yaitu dalam dosis pengaplikasian. Nah, jadi pada satu saset ini dapat diencerkan atau dilarutkan pada 10 liter air. Sedangkan tangki yang biasa kita gunakan itu sekitar 15 sampai 16 liter. Untuk satu dosis ini pasti tidak cukup untuk satu tangki, yaitu 10 liter. Sedangkan untuk 2 saset Gibgrow ini akan kelebihan pada tangki karena larutannya sekitar 20 liter. Jadi ini bisa menjadi dilema nanti pada proses pengaplikasiannya. Karena labelnya biru atau toksisitasnya cukup berbahaya, takutnya kalau dosisnya berlebihan pasti akan berdampak pada lahan yang kita semprot dengan Gibgrow ini. Ya, mungkin tadi sekilas tentang kelebihan dan kekurangan dari si Gibgrow 10 SP ini. Jadi kesimpulannya si Gibgrow ini bisa menjadi solusi bagi petani yang ingin mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan hasil panen, terutama pada tanaman padi. Namun harus selalu diingat bahwa petani harus mengaplikasikannya dengan bijak dan sesuai dosis, terutama di musim hujan, agar tanaman tidak mudah rebah. Nah, mungkin itu review yang dapat kita lakukan pada video kali ini. Semoga review ini bermanfaat bagi sobat tani semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar pertanian. Dan yang paling penting, kalau sobat tani punya saran produk pertanian yang ingin kami review, tulis saja di kolom komentar. Saya Penyuluh Tani Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.